Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang mati suri. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, nama saya Doni. Kisah ini adalah kisah ayahku yang sangat bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya. Tahun 2010, setelah saya lulus sekolah menengah atas, datang kabar duka ke rumahku dari pihak teman kerja ayahku. Ayahku bekerja di perusahaan listrik swasta, dan temannya mengatakan bahwa ayahku tersengat aliran listrik saat pemasangan alat di gardu listrik. "Ayahku di mana sekarang? Gimana keadaannya?" tanyaku. "Ayahku sekarang di rumah sakit. Lebih baik kita ke sana saja langsung," jawab teman kerja ayahku. Seketika aku dan ibuku menangis. Yang dibayangkan, ayahku gosong tubuhnya atau menggantung di atas tiang listrik, atau pula terjatuh dari tiang listrik. Jelas pasti meninggal. Tangisan menemani perjalanan kami ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, semua teman-teman ayahku memelukku. "Yang sabar ya Don," ucap teman-teman kerja ayahku. "Di mana ayahku?" tanyaku. Aku diantar ke tempat ayahku. Ayahku sedang terbaring di atas ranjang di ruangan IGD. Langsung kepeluk badan ayahku. Badan ayahku keras sebelah seperti batu, namun tubuh sebelahnya layaknya tubuh biasa. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa ayahku sudah meninggal setelah melakukan pemeriksaan. Namun teman kerja ayahku mengatakan untuk jangan dulu dibawa ke ruang jenazah, agar menunggu keluarga datang dulu untuk melihatnya langsung. Makanya ketika saya datang, tidak ada infusan yang terpasang ataupun alat yang terpasang di tubuh ayahku. Karena ayahku diklaim sudah meninggal. Tetapi Allah berkehendak lain. Tangisan doa untuk meminta ayahku jangan meninggal dahulu. Tiba-tiba tangan ayahku yang tadi mengeras, tiba-tiba bergerak. Dan mata ayahku pun perlahan terbuka. Lalu dokter dengan sigap memeriksa dan menyuruh perawat memasang selang infus dan meminta dibawakan obat. Lalu disuntikan ke tubuh ayahku yang mengeras seperti batu. Aku masih ingat 4 suntikan di tubuh ayahku. Yang pertama di lengan, dada, paha, dan kaki. Tidak menunggu waktu lama, tubuh yang mengeras menjadi batu sebelah itu langsung lemas kembali layaknya tubuh orang normal. Anehnya, setelah siuman, ayahku minta pulang ke rumah, tidak mau dirawat. Padahal dokter mengharuskannya dirawat, dan semua biaya juga ditanggung sama perusahaan tempat ayahku bekerja. Tetapi entahlah apa yang dipikirkan ayahku. Yang bikin kaget semua orang adalah jawaban ayahku. Karena semua orang meminta untuk dirawat termasuk dokter, agar tidak pulang dahulu. Ayahku hanya berkata, malaikat menyuruhnya pulang hari ini dari rumah sakit kalau masih mau hidup. Semua orang kaget, dan dokter pun tidak bisa berucap apa-apa setelah mendengar ucapan yang keluar dari mulut ayahku. Jadi setelah mengurus berkas-berkas ayahku di rumah sakit, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Jadi ceritanya, kenapa ayahku bisa tersengat listrik? Ayahku tersengat listrik dari pusat gardu listrik karena adanya miskomunikasi. Jadi setelah alat selesai dipasang, orang lapangan menyampaikan bahwa alat sudah terpasang. Namun ayahku masih ada di tiang atas listrik, menunggu 3 temannya turun duluan. Tapi listrik sudah dinyalakan, dan celakanya, alat yang dipasang tadi itu rusak, mengakibatkan ayahku tersengat aliran listrik. 3 temannya yang di bawah juga ikut pingsan karena tersengat, namun tidak sebesar sengatan listrik yang masuk ke tubuh ayahku. Rekan-rekan kerja lainnya yang tidak ikut tersengat mengatakan apa yang terjadi saat ayahku tersengat dan 3 temannya kerja juga tersengat listrik di bawah. Saat listrik dihidupkan dan alat yang dipasang rusak, mengakibatkan listrik menyambar tangan ayahku.
yang hendak membuka sabuk pengaman yang terpasang di tiang. Namun tidak terburu kebuka, keburu tersambar listrik tangannya. Listrik masuk ke tangan ayahku dan tembus melalui kaki. Aliran listrik yang terlihat itu jatuh ke tanah dan mengakibatkan 3 temannya yang dibawa juga ikut tersengat. Selama tersengat dan menggantung, hanya lafaz Allah yang diucapkan oleh ayahku sampai ia tidak sadarkan diri. Ayahku menggantung di atas tiang listrik sampai listrik dari pusat dimatikan. Karena teman kerja ayahku yang tidak ikut tersengat melaporkan ke pusat bahwa listrik bocor dan memakan korban. Teman kerja ayahku tidak ada yang berani menaiki tiang untuk menurunkan ayahku yang masih menggantung di sana. Karena tidak mau ada korban susulan, lebih baik menunggu dari tim khusus yang biasa menurunkan korban jika ada kecelakaan. Hampir setengah jam ayahku menggantung dan menjadi bahan tontonan. Hanya bisa melihat karena tidak ada yang berani membantu menurunkannya. Namun anehnya, tiba-tiba ada 2 orang pemuda yang memakai pakaian serba putih menaiki mobil mewah, langsung menaiki tiang tempat ayahku menggantung dan menurunkannya, lalu memasukkan ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Hanya ada sepatah kata yang diucapkan oleh pemuda itu. "Ayo kita ke rumah sakit," ucap salah satu pemuda tersebut ke teman kerja ayahku. Lalu rekan-rekan ayahku yang tidak ikut tersengat mengikuti mobil pemuda itu yang membawa ayahku rumah sakit. Dan sesampai di rumah sakit, pemuda itu pergi begitu saja tanpa berbicara lagi. Sesampainya di rumah, semua warga datang untuk melihat ayahku. Bak tidak terjadi apa-apa. Malahan ayahku bisa mengobrol layaknya orang sehat dengan semua orang yang datang tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Ayahku menceritakan pula, sebelum ia tidak sadar diri setelah mengucapkan Allahu Akbar terus-menerus. Setelah beberapa saat ayahku tersadar, namun di tempat yang semuanya warnanya putih seperti ruangan kosong. Ayahku ingat hal yang terakhir kali terjadi, dan dalam hati, ayahku mengatakan bahwa ia sudah meninggal. Namun terbesit pertanyaan, kenapa tidak ada malaikat yang datang untuk menanyainya? Dan tidak lama berselang, datanglah 2 sosok pemuda dengan wajah yang begitu sangat bercahaya. "Oh, ini malaikatnya." Dalam hati ayahku berkata, "Ikhlaskah kau kalau pulang sekarang?" tanya salah satu pemuda tersebut. "Jika saatnya tiba waktuku untuk pulang, aku ikhlas. Karena yang hidup akan meninggal dan dihidupkan kembali," ucap ayahku. "Betul sekali, yang hidup akan meninggal dan dihidupkan kembali. Semua perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan setiap hari di alam kubur sampai semua orang dibangkitkan untuk dikumpulkan. Jika perbuatanmu baik selama di dunia, kau akan mendapatkan ketenangan. Jika perbuatanmu buruk di dunia, kau akan mendapatkan kesengsaraan di kuburmu," jawab salah satu pemuda tersebut. "Namun kau belum meninggal, kami belum bisa membawamu pulang. Lihatlah," jawab salah satu pemuda tersebut. Tiba-tiba, ruangan yang tadinya kosong semua berwarna putih berubah jadi suasana IGD rumah sakit yang penuh sesak mengerumuni ayahku. Begitu banyak doa tangisan ungkapkan jangan pergi dari mereka, termasuk dari istri dan ketiga anaknya. Iya, kalau diberi kesempatan, aku sangat ingin membesarkan ketiga anakku, berusaha membahagiakan keluarga, mati pun aku rela memperjuangkannya, tanya bapakku yang berdiri di atas tubuhnya sendiri di samping 2 pemuda tersebut. "Pulanglah, masih ada kesempatan untukmu untuk menggapai semua keinginanmu, dan manfaatkan semua kesempatan itu. Jangan lama-lama di sini, cepat pergi." Dan tiba-tiba ya saya tersadar. Ia bisa menggerakkan tangannya dan membuka matanya. Semua bilang alhamdulillah. Padahal dokter sebelumnya sudah memvonis ayahku meninggal. Itulah yang diceritakan oleh ayahku ketika ada beberapa warga yang menjenguknya di rumah. Namun keesokan harinya, tiba-tiba ayahku tidak bisa berdiri. Semua tubuhnya lemas. Itu terjadi selama 4 bulan. Ayahku berobat jalan terus. Ia lakukan ke rumah sakit dan alternatif sampai ke tukang urut. Terus dilakukan meskipun harus gonta-ganti tukang urut. Karena penuturan tukang urut yang mijit ayahku, tubuhnya terasa tersentuh listrik. Sampai menemukan satu tukang urut yang kuat-kuatin diri, walaupun setiap pijit tubuh ayahku, tukang urut tersebut terasa tersetung. Entahlah, bahkan pas pegang bola lampu, lampunya menyala. Sampai ketika
Kesembuhan ayahku bisa berjalan kembali dan semua ototnya normal ketika lebaran Idul Adha. Karena ayahku masih seorang RT, ia sangat ingin membantu pemotongan hewan kurban. Takut warganya ada yang tidak kebagian daging kurban katanya. Saat itu, sapi yang sedang ditarik warga mengamuk, tidak mau disembelih. Tidak tahu kenapa, ayahku yang saat itu hanya menonton, tiba-tiba sangat ingin memegang tambang yang sedang ditarik warga untuk membawa sapi yang sedang mengamuk. Dan benar saja, ayahku ikut tertarik sama tambang yang dipegangnya. Seketika itu pula, kakinya bisa berjalan, semua anggota tubuhnya bisa digerakkan. Dan sampai saat ini ayahku sehat walafiat. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.